Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurduha Firdaus Ismail dari 12 MIPA 4, nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang pemantulan pada cermin cekung. Pada dasarnya, pemantulan cermin cekung ini adalah sinar yang datang pada cermin cekung akan dipantulkan melalui titik fokusnya. Sedangkan sinar yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utamanya. Nah, setelah itu saya akan memberikan tujuannya. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk menentukan jarak fokus pada cermin cekung. Nah, setelah itu tak lupa untuk menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, jangan lupa cermin cekung. Lalu alat pembantunya agar bisa berdiri lebih mudah. Setelah itu lilin serta alat pembantunya biar bisa mudah, korek, penggaris 40 cm, dan kertas HVS sebagai layar. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus susun dulu. Susun seperti inilah. Penggarisnya buat mengukur jarak bendanya dan bayangannya. Nah, lalu kita hidupkan dulu lilinnya. Nah, setelah itu kita tentukan jarak bendanya. Benda ini yang kita buat, bendanya itu lilin ini. Nah, saya mau pada jarak 10 cm. Dan cermin cekungnya berada di 0 cm. Lalu kita tentukan bayangannya dengan cara mengatur layarnya ke atas, ke bawah, kanan, kiri, depan, belakang, sampai menemukan bayangan yang jelas. Dan di sini saya menemukan bayangan yang jelas pada jarak 35 cm. Setelah itu saya melakukan perpindahan lagi ke 15 cm. Kita tentukan lagi seperti tadi. Oke, bayangannya jelas dan tajam pada jarak 33 cm. Setelah itu ke jarak 20 cm. Kita tentukan lagi. Oke, bayangannya jelas pada jarak 29 cm. Setelah itu pada jarak 25 cm. Tidak ditemukan bayangan. Nah, kita boleh nih melewati ini atau membelakangi lilinnya. Nah, ditemukan bayangan yang jelas dan tajam pada jarak 22 cm. Setelah itu saya mau ke 30 cm. Kita tentukan lagi seperti tadi. Masih gak nemu, kita lewatin lagi di belakang lilinnya. Oke, ditemukan bayangan yang jelas pada jarak 20 cm. Terakhir pada jarak 35 cm. Masih gak ada, kita lewatin. Oke, pada jarak 18 cm kita menemukan bayangannya jelas dan tajam. Lalu setelah kita melakukan percobaan ini, kita tuliskan pada tabel yang sudah disediakan oleh guru saya atau kita, ya ini Pak Hadi ya. Kita sudah memberikan tabelnya, lalu kita isi. Nah, setelah saya isi seperti ini hasilnya. Nah, setelah itu kita melakukan analisa data. Nah, sesuai yang diperintahkan oleh beliau, saya akan menganalisa berdasarkan grafik antara 1/S dan dengan 1/S aksen. Nah,
ditemukan grafik seperti ini. Setelah itu grafiknya, setelah kita membuat grafiknya itu berbanding terbalik dan linier. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa grafik tersebut itu, dari grafik tersebut hubungan antara 1/s dengan 1/s aksen adalah semakin besar jarak bendanya atau 1/s aksennya, 1/s-nya itu, maka akan semakin kecil pula jarak bayangannya atau 1/s aksennya. Berarti berbanding terbalik ya. Bendanya semakin besar, jarak bayangannya semakin kecil. Salah. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan selain saya melakukan praktikum tentang cermin cekung ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan cermin cekung pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cermin cekung ini bisa digunakan untuk pengumpul sinar matahari pada pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, sebagai pemantul pada lampu mobil. Yang terakhir adalah sebagai pemantul pada lampu sorot. Oke. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dari percobaan yang sudah saya lakukan pada kali ini, itu saya mendapatkan kesimpulan bahwa semakin besar jarak bendanya, maka jarak bayangannya akan semakin kecil. Seperti grafik yang kita gambar tadi, berbanding terbalik. Nah, setelah itu sifat bayangan yang dihasilkan berdasarkan percobaan yang saya lakukan pada jarak 10, 15, 20 akan dihasilkan sifat bayangan yang nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, sedangkan pada jarak 25, 30, 35 cm dihasilkan sifat bayangan yang nyata, terbalik, namun diperkecil. Nah, itulah kesimpulan yang saya dapat dari percobaan kali ini. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.